Come on, look alive, look alive. Doc, go. Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Expendables 3. Film ini mengisahkan tentang kelompok tentara bayaran yang memperoleh tugas menguak perdagangan senjata ilegal, dan tidak disangka pelakunya adalah mantan anggota tim tersebut. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. You got him. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah bangunan yang kokoh. Bangunan itu adalah penjara Denzali. Ternyata penjara ini sedang menunggu kedatangan kereta yang membawa seorang buronan kelas kakap. Di situ juga terlihat seorang jenderal yang menguasai penjara ini. Pada waktu yang bersamaan juga, sebuah tim yang menggunakan helikopter berusaha mencegat kereta ini sebelum masuk penjara. Mereka mempunyai misi untuk membebaskan tawanan yang berada di dalam kereta lapis baja ini. Lalu mereka pun berhasil masuk ke dalam kereta dan membebaskan seorang pria yang bernama Doc. Ketika Doc sudah bebas, dia tidak mau menaiki helikopter dan ternyata dia akan melakukan sesuatu. Setelah helikopter mendarat, di sini terungkap ternyata Doc sudah berada di dalam penjara selama 8 tahun. Kemudian mereka melakukan perjalanan pulang menggunakan pesawat milik mereka. Doc dulunya adalah seorang petugas medis dan dia telah membunuh banyak orang, bahkan melebihi wabah penyakit. Dan Doc adalah tim Expendables yang pertama. Di situ Barney Ross yang adalah seorang pemimpin tim memberitahukan kepada Lee Christmas bahwa kekacauan terjadi ketika dia gagal melakukan pembunuhan tokoh politik di Switzerland. Di sini Doc mengira mereka akan pulang, namun ternyata mereka akan melakukan sebuah misi untuk menghentikan pemasok senjata bernama Victor Maynis yang akan menjual bom, dan Barney membutuhkan bantuan Doc karena tim mereka yang terbatas. Oh, come on, man. Lalu cerita berpindah ke Mogadishu, Somalia. Di situ tim sudah ditunggu oleh rekan mereka yang bernama Caesar dengan persenjataan berat yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Dengan menggunakan perahu kecil, tim menyusup masuk ke sebuah lokasi di pelabuhan. Doc, go.
Setelah itu terlihat helikopter mendarat. Di sana Barney terkejut saat melihat seorang pria yang baru saja turun dari helikopter itu. Pria tersebut bernama Stonebank. Barney mengira kalau Stonebank sudah tewas, tetapi ternyata masih hidup. Seketika Barney dan tim langsung melakukan serangan untuk menggagalkan transaksi ini. Tidak lama kemudian, Stonebank pun kembali muncul dengan helikopternya. Akibat serangan itu, semua tim mendapat cedera, terutama Caesar yang terluka parah dan sekarat. Caesar pun langsung dibawa ke rumah sakit dan kecil harapannya untuk dia bisa bertahan hidup. Di situ juga terlihat Trench datang ke sana untuk melihat keadaan sekaligus menawarkan bantuan untuk Barney. Ketika Barney keluar dari rumah sakit, muncul seorang pria yang bernama Max Drummer. Di situ, Max meminta Barney dan timnya agar segera menangkap Victor Maynes yang aslinya bernama Stonebank karena dia telah menjual persenjataan ilegal ke pemberontak di Afrika dan Timur Tengah. Cerita pun berpindah ke Moskow, Rusia. Terlihat Stonebank yang sedang melihat sebuah lukisan abstrak dan akan membelinya. Di tempat lain, di sebuah bar, secara mengejutkan Barney membubarkan timnya. Dia tidak mau terjadi sesuatu kepada mereka akibat dari tugas yang diberikan olehnya. Dia merasa mereka semua telah menjadi saudaranya dan tidak mau kehilangan lagi seperti tim yang sebelumnya. Berpindah ke Las Vegas, Nevada, Barney mengunjungi teman lamanya yang bernama Bonaparte. Di situ Barney meminta bantuannya untuk mencari rekrutan anak muda yang berbakat dan dijadikan sebagai pasukan yang siap bertempur dengan bayaran yang tinggi. Pencarian pun dimulai di suatu tempat di Grand Teton, Wyoming. Pertama, Barney ditunjukkan dengan seorang pemuda yang bernama Thorn. Dia adalah seorang peretas handal sekaligus mahir dalam mendaki dan siap mati untuk pekerjaannya. Selanjutnya di kota New York terlihat seorang wanita yang bernama Luna yang menjadi penjaga keamanan bar. Dia memiliki keterampilan bela diri yang tangguh. Berlanjut yang ketiga, mereka melanjutkan pencariannya ke sebuah lokasi, FSC Junction, Arizona. Mereka pun menemui seorang pria yang bernama Galgo yang dengan mudah menuruni dan melompat seperti seekor kera. Setelah mereka berbincang-bincang, Barney menolaknya dan meninggalkannya. Kemudian yang keempat di suatu lokasi bernama Edward Air Force Base, California. Di sini mereka merekrut seorang pria muda bernama Mars yang sangat ahli dalam menembak. Dan yang kelima di Juarez, Meksiko. Mereka merekrut orang terakhir dalam tim ini. Dia bernama John Smiley. Smiley mempunyai pendirian yang keras dan sulit menerima perintah, dan hari itu dia kalah dalam pertarungan bebas. Namun tetap saja Barney ingin merekrutnya. Pada malam harinya, Barney yang akan menaiki mobil, tiba-tiba di dalam mobilnya sudah ada Max. Di sini, Max memberitahu kalau Stonebank saat ini berada di Bukares dan akan bertransaksi dengan mafia Albania. Dan Barney ditugaskan untuk menangkap Stonebank hidup-hidup karena akan dibawa ke pengadilan internasional Den Haag atas kejahatan perang.
decision. Don't trash the place. Keesokan harinya, ketika akan berangkat dengan tim barunya, tiba-tiba muncullah tim lamanya yang datang ke sana. Namun Barney tetap dengan keputusannya dan tidak mau melibatkan mereka. Do us all a favor and get the hell out of here. Goodbye. Dalam perjalanan ini, Barney ditemani dengan Trench. Setelah itu, Smiley meminta penjelasan terhadap Barney dengan sosok yang mereka kejar. Smiley pun terkejut ketika melihat dokumen rahasia yang diberikan oleh Barney kepadanya. Di tempat lain, di kota Bukares, Romania, tim mulai melakukan pengintaian untuk mengetahui kekuatan musuh. Di situ terlihat Stonebank yang baru saja tiba dan Luna sudah memulai aksinya dengan berpura-pura akan tertabrak mobil. Got him. Kemudian mereka memulai perencanaan untuk menangkap Stonebank di tempat pertemuannya di sebuah hotel. It's child's play. This ought to be good. Setelah tiba di lokasi, Thorn memulai aksinya dengan meretas semua sistem keamanan di gedung ini. Sedangkan Luna dan Barney masuk melalui terowongan bawah tanah. Dan Smiley bersama Mars turun dari atas gedung. Kemudian Thorn meluncurkan drone untuk memberi arahan kepada tim. Terlihat seorang pria yang akan bertransaksi dengan Stonebank pun sudah tiba. Di dalam gedung, Stonebank memberikan sebuah senjata kepada pembeli tersebut dan pria itu meminta senjata nuklir kepada Stonebank. Tidak lama kemudian, lampu gedung tersebut pun mati dan tim mulai melakukan serangan. Di situ Luna berhasil melumpuhkan Stonebank dan membuatnya pingsan. Sementara Trench dengan pesawatnya menunggu kehadiran tim. Ketika Stonebank terbangun, Barney langsung memberikan pukulan keras kepadanya. Di sini terungkap bahwa Stonebank dulunya adalah anggota The Expendables, namun karena keserakahannya dia mengkhianati timnya. Stonebank yang terus berbicara membuat Barney muak dan ingin menghabisinya. Ketika itu mereka menemukan pelacak GPS pada jam tangannya. Tidak lama kemudian, sebuah helikopter datang dan menembak mobil mereka hingga terguling. Sementara timnya ditangkap oleh pasukan Stonebank. I need a body, find him. Keesokan harinya, Barney yang belum sadarkan diri dia hendak dibawa oleh komplotan Stonebank. Setelah itu, Barney kembali ke pesawat dan Stonebank mengirimkan video timnya yang dia sekap. Stonebank pun mengatakan kalau Barney hanya memiliki waktu 48 jam untuk menyelamatkan mereka. Barney pun memutuskan untuk menyelamatkan mereka seorang diri. Thanks for showing up. Ketika Barney mempersiapkan pesawatnya, Galgo kembali muncul dan bersikeras untuk ikut dalam misinya. Let me fill you in. I don't need a friend. What I really need now is something to do. Help me with the crate. Yes. Saat akan menerbangkan pesawatnya, Barney dikejutkan dengan kehadiran tim lamanya yang menghadang pesawatnya. Karena tidak ada pilihan lain, Barney pun mengikut sertakan mereka dalam misi ini. Ketika di perjalanan, Galgo terus-terusan berbicara sehingga membuat para tim merasa perjalanan mereka kali ini akan terasa panjang. Setelah itu, Max menghubungi Barney dan memberitahu keberadaan Stonebank yang sedang berada di Asmanistan. Dan Max merubah agendanya dengan akan ikut serta dalam misi ini bersama Trench dan Yang. Major drama. Setelah melalui perjalanan darat yang cukup jauh, tim sampailah di sebuah gedung tua.
Dari kejauhan, Barney melihat sensor panas dari 4 orang di gedung ini. Dan dengan mudahnya mereka dapat masuk dan membebaskan para tim baru ini. Namun ternyata ini semua adalah jebakan yang sudah dirancang oleh Stonebanks. Dalam video live ini, Stonebanks mengatakan bahwa dirinya telah memasang sebuah bom di seluruh gedung ini dan mereka hanya memiliki waktu 45 detik untuk dapat menyelamatkan diri. Untungnya dengan keahlian IT yang dimiliki Thorn, dia dapat menghentikan waktu bom tersebut. Tidak lama kemudian terlihat para pasukan musuh yang datang dan akan menyerbu tempat ini. Di sini, Thorn mengatakan bahwa mereka hanya memiliki waktu 25 menit sebelum bom meledakkan tempat ini. Para pasukan musuh masuk dari berbagai arah dan tim mulai melakukan pertahanan dari serangan mereka. Ketika helikopter musuh akan menyerangnya, tiba-tiba Max dan timnya datang menggunakan helikopter untuk membantu tim Barney. Smiley yang diserang oleh pasukan bermotor berhasil melumpuhkannya dan memulai aksinya menggunakan motor trail tersebut. Galgo yang hampir terkena tembakan oleh helikopter musuh, dia pun dapat menghindar dan justru berhasil menyelamatkan Luna. Sementara Max dan timnya yang kejar-kejaran dengan helikopter musuh berhasil menjatuhkannya. Di lain sisi, Gunner dan Rod memulai aksinya dengan mengambil alih tank musuh dan digunakan untuk melawan mereka. Tidak lama kemudian musuh dengan jumlah yang lebih banyak kembali datang ke tempat tersebut. Sementara Thorn yang terjebak di dalam lorong lift terus berupaya untuk dapat naik ke atas. Di tempat lain, Stonebanks yang sangat kesal menembak jenderal pasukan mereka, kemudian dia naik kendaraan dan bermaksud menghadapi mereka sendiri. Max yang sudah berada di atap meminta tim Barney untuk segera menaiki helikopternya karena waktu semakin menipis dan gedung ini akan segera meledak. Sementara Barney yang akan naik ke atap, dia justru terkena tembakan oleh Stonebanks. Kemudian mereka berdua pun bertarung menggunakan tangan kosong. Dan pada akhirnya Barney berhasil menghabisi Stonebanks. Saat timnya sudah mulai pasrah, ternyata Barney berhasil memegang tali helikopter tersebut dan dia pun selamat. Beberapa waktu kemudian, di sebuah bar, tim merayakan keberhasilan mereka dan Barney pun sangat senang karena Caesar telah kembali pulih. Kemudian film pun berakhir. Oke guys, itu tadi alur film The Expendables 3. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. If you need any help with Stonebanks,
Sekian dulu video dari kita dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa. Good to have you back, man. Good to be back.